Waktu minum kopi yang dianjurkan adalah mid to late morning sampai sore hari atau 6 jam sebelum kita tidur di malam hari. Kenapa mid to late morning? Jadi alasannya adalah karena ada hubungannya dengan hormon kita yang namanya kortisol, atau biasa dikenal dengan hormon stres. Nah, salah satu fungsi dari hormon ini adalah memberi sinyal pada tubuh kita untuk menjadi lebih awake dan responsif. Hormon ini berada dalam jumlah yang optimal sesaat setelah kita bangun tidur sampai beberapa jam setelahnya. Jadi kalau misalnya kita minum kopi segera setelah bangun tidur, sampai pukul 8 atau 9 pagi, itu efeknya menjadi tidak optimal. Alasan kedua adalah bahwa kafein dalam kopi dapat meningkatkan kadar kortisol kita. Kortisol yang tinggi di dalam tubuh kita itu justru dapat berakibat yang tidak baik bagi kesehatan. Misalnya meningkatkan tekanan darah, meningkatkan kadar gula darah, bahkan sampai mengganggu sistem imun tubuh kita. Jadi, sangat penting untuk menjaga kestabilan hormon kortisol dalam tubuh kita. Kenapa 6 jam sebelum tidur di malam hari? Nah, kafein itu disimpan di dalam tubuh kita 6-10 jam sebelum akhirnya dibuang, tergantung pada variasi genetik. Tapi rata-rata 5 jam udah terbuang, sehingga diperkirakan bahwa nanti efek kafeinnya udah mulai menurun atau udah nggak efektif lagi. Nah, kita tahu kan salah satu efek dari kafein itu adalah memberikan kita alertness dan membuat kita menjadi lebih energized. Jadi kalau misalnya kita minum kopinya terlalu malam, bisa ganggu tidur kita, ya kan? Apalagi kalau misalnya kita udah punya gangguan tidur, jadinya istirahat kita tidak optimal, dan kita tidak bisa berkegiatan dengan maksimal pada besok harinya. Jadi, sebaiknya minum kopi terakhir adalah di waktu sore hari. Kalau berdasarkan jenis bijinya, kopi itu ada 2 macam. Yang pertama adalah Arabica dan yang kedua adalah Robusta. Keduanya punya kandungan kafein dan zat aktif lainnya yang bermanfaat bagi kesehatan. Apa bedanya dan mana yang lebih bagus? Kita mulai dari Arabica dulu ya. Arabica ini biasanya paling terkenal di antara para pecinta kopi. Kenapa? Karena kopinya itu secara taste dan aroma lebih enak dan lebih wangi. Lebih enak karena dia mengandung sukrosa yang lebih tinggi daripada Robusta. Kopi ini juga dianggap lebih premium karena konon perawatannya lebih sulit dan dia butuh lingkungan yang lebih terjaga. Jadinya dijual lebih mahal. Jenis kedua adalah Robusta, yang agak sedikit kalah pamor dibandingkan dengan Arabica. Tapi, apakah berarti kualitasnya dan kandungannya itu lebih jelek daripada Arabica? Well, you better not underestimate the health benefits of Robusta. Karena secara kandungan dan zat aktifnya, Robusta ini lebih unggul. Selain kafeinnya lebih tinggi, Robusta juga memiliki kandungan yang namanya gamma-aminobutyric acid, melatonin, polifenol, dan utamanya adalah asam klorogenat yang lebih tinggi dibandingkan dengan Arabica. What are they? Jadi mereka adalah anti-inflamasi, antioksidan, and some considered as anti-cancers. Kalau dikonsumsi secara moderat, maka efek kesehatannya akan menjadi sangat beneficial bagi orang-orang yang konsumsi jenis Robusta ini. Selain jenis biji kopinya, proses pemanggangannya juga berbeda. Jadi ada yang light, ada yang medium, ada yang dark. Semakin dia diolah, maka kandungannya akan semakin sedikit. Kecuali untuk kafeinnya. Jadi kalau kafein, semakin dia di-roast, maka akan semakin tinggi. Jadi untuk yang dark roasted, kadar kafeinnya jauh lebih tinggi, tapi zat aktifnya semakin sedikit. Jadi untuk yang efek kesehatannya lebih baik adalah yang light atau medium roasted. Berapa sih dosis kopi yang optimal untuk kesehatan? Jawabannya adalah dosis yang moderat. Nah, yang kayak gimana tuh moderat itu? Ya. Jadi, dosis yang moderat itu adalah 1-4 cup per hari atau 3-6 mg kafein per kilogram berat badan. Jadi, kalau misalnya berat badan kita 50 kilo ya, kebutuhan kafein kita adalah sekitar 150-300 mg kafein per hari. Kafein dalam jenis Arabica itu sekitar 1,3-1,5%. Sedangkan untuk Robusta 2,1-2,5%.
bergantung lagi pada jenis pemanggangannya. Jadi kalau misalnya dalam 12 gram kopi Arabica, itu kandungan kafeinnya adalah sekitar 15-18 mg. Sedangkan untuk Robusta, ada sekitar 25-30 mg kafeinnya. Biasanya ada sendok ukur yang bisa kita gunakan. Seperti sendok ukur dari filter V60, di situ ada tertera 8 gram, 10 gram, sampai 12 gram. Jadi lebih mudah kita untuk ukurnya. Atau kita juga bisa pakai sendok makan maupun sendok teh. Untuk ukuran 1 sendok makan bisa muat sekitar 10 gram, sedangkan untuk 1 sendok teh muat 5 gram. Jadi bisa kita hitung sendiri berapa banyak kopi yang kita ukur sesuai dengan dosis yang kita butuhkan. Yang paling populer dan paling mudah adalah seduh biasa, tanpa filter, alias kopi tubruk. Tinggal masukin kopi, seduh, aduk, dan. Cara ini masih sangat populer. Selain karena paling gampang, nggak butuh alat macem-macem, aroma dan kekuatan kopinya orang bilang sih lebih nendang. Dan karena nggak pakai filter apapun, ya kandungannya terutama kafein tidak berkurang. Cara seduh yang lain adalah dengan menggunakan berbagai macam alat. French press, air press, stainless atau paper filter, dengan berbagai jenis perangkatnya, misalnya V60, origami, dan lain-lain, biasanya adalah pilihan untuk orang-orang yang nggak suka ampas atau suka minum kopi bersih. Selain nggak berampas, pakai filter ada beberapa efeknya. Efek kurang baiknya adalah serat yang terkandung dalam kopi jadi berkurang. Tapi khusus untuk yang menggunakan paper filter, dapat mengurangi kadar salah satu substans yang namanya diterpen. Diterpen ini kalau misalnya berlebihan dalam tubuh dapat meningkatkan kadar kolesterol darah kita. Jadi dengan menggunakan paper filter dapat mengurangi atau menghambat kolesterol yang masuk. Nah, untuk yang mau jaga kolesterol darah, cara ini bisa menjadi salah satu alternatif yang baik. Ini juga adalah filter atau cara seduh favorit saya. Selain efek yang baik bagi kesehatan, kopi juga punya efek yang bisa harmful kalau misalnya nggak diminum dengan tepat atau untuk sebagian orang dengan kondisi tertentu. Jadi kalau misalnya habis minum kopi atau minuman lain yang berkafein, terus tiba-tiba palpitasi, takikardi, atau misalnya dengan kata lain, jantung berdegup lebih kencang sampai keluar keringat dingin, keluar keringat dingin maksudnya ya. Apalagi kalau misalnya punya gangguan tidur, maka kita harus batasi konsumsi kafeinnya. Atau bisa juga kita konsultasikan dengan dokter. Karena walaupun kopi memiliki banyak efek kesehatan, tapi bukan berarti efek kesehatan yang baik hanya dari kopi saja. Banyak jalan menuju sehat. Jadi, jangan dipaksain ya.